wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Lia. Bagaimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Sehat ya? Tanpa Ya, kekurangan ya, apapun. tanpa kekurangan satu apapun. Untuk pembelajaran gimana Pak hari ini? Untuk bulan-bulan Agustus ini? Alhamdulillah selama ini pembelajarannya berjalan dengan lancar, Bu. Anak-anak juga sangat antusias walaupun ada kegiatan menjelang PHBN ini, tapi ternyata anak-anak juga masih antusias untuk belajar. Oke Pak, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi nanti, hari ini kita tentukan dulu ya. Kita tahu sama-sama tahu bahwa tujuan pendampingan individu 4 hari ini adalah yang pertama tentang proses pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Agus di kelas. Iya. Nah, saya suka satu quote Pak yang mengatakan bahwa tahta yang tertinggi seorang guru itu bukan terletak pada guru penggerak, bukan terletak pada kepala sekolah, bukan terletak pada guru yang bersertifikat, tetapi tahta tertinggi seorang guru adalah yang sangat dicintai oleh anak-anaknya, yang sangat tahu kebutuhan anak-anaknya. Nah, kalau kita renungi dari quote tersebut Pak, selama ini tentunya Pak Agus kan bisa sangat memahami. Ini mau kelas berapa Pak? Kelas 2. Kelas 2 nih. Tentunya Pak Agus sudah paham betul karena ini kelasnya yang dipegang Pak Agus. Nah, paham betul kebutuhan-kebutuhan anak-anak. Kira-kira tujuan hari ini apa? Yang mau dikembangkan, area pengembangannya? Anak-anak mampu memahami tentang ekspresi atau perasaan anak-anak dalam minggu-minggu ini. Jadi mereka bisa mengekspresikan tentang perasaannya pada minggu-minggu yang terakhir. Oke, itu yang berkaitan dengan modul ajarnya ya. Iya. Nah, yang berkaitan dengan tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini kan saya akan melihat praktik panjenengan untuk mengembangkan pembelajaran di titik praktek pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional dan budaya positif. Nah, kira-kira apakah Pak Agus sudah melaksanakan itu semua ketiga-tiganya atau mungkin Bu baru yang berdiferensiasi sudah bisa anak-anak untuk yang kelas 2 ini? Untuk berdiferensiasinya sudah, KSF-nya juga sudah, sosial emosionalnya itu saat ini sudah mulai saya terapkan, walaupun belum kelima-limanya, baru sebagian dari kelima itu, tapi semuanya alhamdulillah bisa dinikmati, anak-anak bisa mengikuti apa yang saya harapkan supaya anak itu nyaman, aman dalam pembelajaran. Oke. Untuk RPP-nya sendiri Pak, untuk hari ini berarti yang bagian temanya untuk perasaan, mengenal perasaan ini. Iya, mengenal perasaan. Nah, ini yang mau ditekankan, area pengembangan yang ditekankan antara berdiferensiasi, PSE sama budaya positif mana Pak? Yang mau diintegrasikan dengan pembelajaran? Yang lebih diterapkan nanti pada waktu pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut ini, biar ini loh berdiferensiasi untuk tema ini semuanya tercapai. Nah, itu strategi panjenengan tentunya untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan menyiapkan diri supaya nanti bisa membawa anak-anak ke pembelajaran yang saya harapkan. Paling enggak nanti saya dulu harus siap. Sebelum saya siap, maka anak-anak nanti juga agak akan siap. Makanya saya menyiapkan diri saya dulu untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, supaya nanti anak juga bisa mengikuti apa yang saya inginkan, sesuai dengan nanti anak itu bisa aman dan menyenangkan di pembelajarannya. Untuk saat ini Pak Gus siap enggak untuk hari ini? Hari ini ya saya siap. Lanjutkan ya, jelaskan ya. Nah, untuk bisa siap, nah strategi jitunya apa Pak ini? Saya mau metode ini untuk nanti biar anak-anak itu referensinya itu biar nampak sekali gitu. Pembelajaran yang metode yang saya gunakan adalah problem based learning-nya. Problem based learning. Iya, permasalahan yang ada pada anak-anak. Kira-kira kenapa Pak Gus kok lebih tertarik dengan problem based learning dibandingkan dengan yang lain? Karena saya melihatnya itu anak-anak itu di rumah sepertinya terdapat banyak kendala, banyak masalah, sehingga pembelajaran itu tidak bisa
maksimal seperti yang seharusnya. Untuk anak kelas 2 seharusnya itu sudah mencapai tahapan itu, tapi anak-anak belum mampu mencapainya. Dari pengamatan saya itu terkendalanya dari permasalahan yang ada pada diri anak di rumah terutama. Berarti Pak Agus sudah melakukan pengamatan di observasinya. Ternyata anak-anak dalam kelas 2 ini setiap anak berbeda nih. Ada yang ini mungkin menurut Pak Agus kurang kasih sayang orang tua. Ada anak yang memang penuh full kasih sayang di rumah. Itu jenengan sudah lakukan ya? Iya, saya sudah melakukan pengamatan terhadap anak. Kalau saya lihat program learning ini kayaknya cocok nggak Pak dengan temanya hari ini? Saya kira cocok Bu, karena perasaan yang akan diungkapkan anak-anak itu nanti berhubungan dengan permasalahan yang ada pada anak-anak tadinya di rumah. Terus nanti untuk pelaksanaan ini rencananya mau dibuat kelompok atau sendiri-sendiri atau bagaimana Pak? Karena murid saya itu sedikit Bu, hanya 6. Jadi untuk kelompok Eksklusif. kayaknya nggak bisa. Jadi nanti perorangan saja. Karena cuma 6 berarti ini yang mau dicapai ini yang mana Pak? Apakah ketiga-tiganya produk, konten, proses atau seperti apa? Mungkin hanya prosesnya saja. Karena dari ke-6 anak ini yang satu itu memang ABK, yang satu ABK, yang kedua itu memang usianya belum waktunya, maksudnya masih terlalu muda. Jadi dia masih gimana Bu ya, masih keibuan, masih minta perhatian seorang ibu. Jadi dia sukanya main-main sendiri, seenaknya sendiri. Karena anak-anak saya tuh kelas 2 masih suka seperti itu. Yang bisa diajak untuk berkonsentrasi itu hanya 3 anak. Jadi yang 3 itu masih seharusnya memang masih tingkatan TK. Jadi ya gimana lagi, memang kondisinya anak seperti itu. Saya memaksakan untuk anak belajar sesuai dengan kelasnya, tapi karena usianya memang belum waktunya, ya sudah saya ikuti saja supaya anak-anak itu juga aman, nyaman dan menyenangkan. Betul Pak, dirangkul semua. Pokoknya guru SD top and top pokoknya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu mungkin butuh kesabaran lebih ekstra Pak dibanding dengan anak-anak yang memang sudah matang di usianya. Oke, mungkin itu saja Pak untuk persiapan pembelajaran dan di kelas. Apakah sudah siap hari ini untuk pembelajaran? Hari ini sudah siap. Oke, nanti kita bersama-sama nih Pak di kelas 2. Oke, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak ya, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Setelah tadi kita melalui kemudian observasi langsung di kelas, saat ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya nih Pak setelah diobservasi? Perasaan saya senang sekali Bu, karena paling nggak dalam pembelajaran saya tuh saya berusaha untuk belajar lagi dan belajar lagi. Dan ini tantangan tersendiri Pak Andi. Yang awalnya kelas berapa Pak bagaimana? Saya mulai dari kelas 5, terus kelas 3, turun kelas 2. Luar biasa, tadi sempat saya salut Pak nih dengan metode yang Pak Agus coba, cara komunikasi positifnya yang luar biasa. Terjadi di timbal balik 2 arah antara siswa dan guru itu ditingkatkan Pak, luar biasa. Oke, ayo kita refleksi bersama-sama Pak, dari tadi tujuan awalnya Pak Agus tadi, tujuan awal pembelajarannya apa? Mengenal perasaan yang dirasakan anak. Untuk dikaitkan dengan yang ada pengembangan diferensiasinya tadi, kira-kira yang sudah saya menggunakan diferensiasi
proses dan kontennya. Kontennya menggunakan gambar yang berbeda-beda supaya anak itu mengenali perasaan yang bermacam-macam yang dirasakan oleh anak supaya nantinya bisa diaplikasikan dengan pembelajaran yang saya lakukan tadi. Tadi sudah nampak nih dari media pun tadi sudah masing-masing anak berbeda dan ternyata anaknya aktif Pak nih untuk mengekspresikan dari gambar yang diberikan yang berbeda-beda tadi. Nah untuk di bagian prosesnya tadi yang bagian apa Pak diferensiasinya? Prosesnya adalah tentang anak mengalami atau menceritakan tentang perasaannya pada minggu-minggu ini yang terakhir yang dia rasakan itu adalah karena anak-anak mempunyai perasaan yang berbeda-beda, Bu. Ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang senang. Jadi kan itu kegiatan proses anak dari rumah sendiri untuk pembelajaran mengenal perasaan itu bisa disampaikan tadi dalam pembelajaran. Kalau menurut Pak Agus ini dari tujuan yang awal saya mau menerapkan diferensiasi proses dan konten. Nah kira-kira menurut jenengan kalau kita kasih penilaian lah antara 1 sampai 10 poin dari tujuan tadi yang berhasil jenengan kasih skalamu? Yang saya rasakan Bu, yang saya berhasil untuk saya terapkan di anak-anak itu hanya sampai 70 saja. Masa? Iya. Maksudnya anak-anak itu masih ada sebagian yang belum bisa mengikuti Bu, karena karakter murid saya kan bermacam-macam. Jadi ada yang kesana, yang 3 kan bisa mengikuti, yang 3-nya kan nggak bisa. Makanya itu saya anggap pembelajaran saya baru 70% keberhasilan. Yang tadi yang satu tadi kenapa ya Pak kira-kira? Tadi ada anak yang spesial. Spesialnya memang kalau dia mau ya mau, kalau enggak itu juga termasuk dibilang kita juga bisa. Emosinya? Iya, emosinya itu masih belum stabil. Setelah selain itu dia juga usianya masih dini. Usia 1 masih tidak masuk kelas karena sakit ya. Iya, yang kedua masih bermain dengan karakternya sendiri. Iya, Oke. Dan itu pasti tidak hanya di sini Pak. Jadi mungkin nanti Pak Agus mengatakan hanya 70%, nanti targetnya Pak Agus ini kan ke depannya, saya tuh pengennya ya 100%. Iya. Jadi tidak hanya 3 anak, jadi dari ke-6 anak yang spesial ini semuanya spesial dengan cara yang versinya masing-masing. Nah, kira-kira tindak lanjutnya Pak Agus bagaimana? Misalnya tindak lanjutnya ke depan untuk mengatasi 3 anak ini sudah saya katakan sudah 100% lah keberhasilannya untuk tujuan pembelajaran. Oke. Kalau untuk 3 ini rencana tindak lanjutnya kira-kira apa? Biar anak ini loh, biar dia fokus betul dan tidak karakternya sendiri. Saya pokoknya yang penting anak itu saya ajak bermain dan senang Bu. Kalau dia senang, awalnya kalau sudah bahagia, senang, saya yakin anak nanti akan bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Tapi kalau belum anak sudah nggak punya greget dengan saya, maka anak itu nanti akan sulit untuk saya ajak untuk belajar. Makanya saya berupaya untuk mengikuti apa yang diinginkan anak. Jadi dia maunya gimana saya ngikuti, karena memang tahapnya masih tahap anak-anak, masih usia dini. Jadi saya harus mengikuti apa yang diinginkan supaya nanti pembelajaran saya berhasil. Betul. Saya tadi juga melihat itu Pak. Ketika dia di depan tadi disuruh ya nulis sini, moh. Saya sebenarnya pengen ketawa itu. Kalau untuk menghadapi anak-anak seperti ini berarti memang harus ada perlakuan khusus ya Pak. Iya. Nah, tadi berarti dia lebih fokus untuk menggambar bagaimana saya lihat tadi, mewarnai dan menggambar. Kalau untuk tulis-menulisnya belum tertarik sama sekali. Tertarik Bu, tapi biasanya tertariknya itu setelah yang lainnya selesai. Oh gitu. Setelah semuanya selesai dia baru tertarik. Jadi saya akan tetap menunggui dia Bu, menunggu dia sampai selesai. Kalau nggak saya tunggu biasanya nangis. Mungkin ini juga nangis. Oke. Berarti rencana tindak lanjutnya apa untuk anak ini yang? Ya pokoknya dia itu senang dulu Bu, senang okay. Terus mau mengikuti apa yang ingin saya sampaikan itu bisa diikuti supaya nantinya pembelajarannya berhasil. Oke, kalau boleh saya sampaikan berarti privat ya. Iya. Memang kayaknya minta
jenengan hanya satu-satunya ke dia. Iya, iya. Yang dia mau berbagi dengan teman-temannya yang lain. Seandainya ada yang lain saya dekati, biasanya itu juga Pak seperti itu. Gini luar biasa. Oke Pak, untuk umpan balik dari saya, dan tadi tanda lainnya sudah ada. Terus untuk yang ini Pak, kalau ini kan tadi siapa namanya, anak yang tadi yang paling depan namanya siapa? Elma. Elma ya. Elma. Oke. Yang 3 tadi yang sudah berhasil siapa Pak namanya? Akil, Citra, sama Alena. Akil, Citra, Alena. Iya. Terus untuk yang anak laki-laki tadi yang main sendiri Pak? Itu namanya Faiz, Bu. Faiz. Terus yang tidak masuk? Yang tidak masuk Yumna. Yumna ini di ABK-nya di bagian apa? ABK-nya itu di hampir semua, Bu. Jalan juga belum maksimal. Karena memang usianya sudah usia sekolah, jadi orang tuanya menyekolahkan. Tujuannya ya hanya mengenal sekolah, bisa mengikuti, bergabung bersama teman-teman yang lain. Kalau di rumah mungkin kan nanti anak kan tambah terpuruk. Sekarang sudah terpuruk, seandainya anak itu dibiarkan di luar, nanti pasti malah lebih terpuruk. Sekarang kan juga ada pendidikan inklusi juga, Iya. jadi kita memang sekolah umum pun juga harus menerima anak yang seperti itu. Jadi belum bisa apa-apa sama sekali, belum nulis juga belum bisa. Bisanya hanya nyanyi pun juga belum bisa, vokalnya tuh belum jelas. Tapi dia respon Pak nih. Iya. Nah untuk rencana Pak Agus sendiri untuk yang Zoom tadi, rencananya tetap merujuk ke biar bisa apa dulu gitu maksudnya, fokusnya yang mau dikembangkan. yang untuk sementara ini yang penting bisa ngomong dulu, bisa jelas, nanti bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Untuk saat ini kan belum bisa berkomunikasi. Dia masih ngomongnya masih seperti anak usia 2 tahun itu, masih belajar. Kalau untuk Faiz sendiri ya? Faiz itu karena memang dia usianya masih usia kelas 1, Bu. Dia kan pinginnya seusianya dia, Bu. Maunya perginya ke kelas 1, selalu bermainnya tuh tadi setelah keluar ya masuk kelas 1. Persis sama Pak, mewayai. Oke, berarti strategi kedepannya bagaimana untuk tindak lanjutnya untuk Faiz ini Pak? Strateginya untuk Mas Faiz ini sementara masih saya ikuti dulu, Bu, kemauannya, karena memang saya berpikirnya ya memang anak ini masih usia kelas 1, dia masih butuh adaptasi dengan anak kelas 1. Nah, mungkin nanti dengan berjalannya waktu dia akan bisa menyadari bahwa dia sekarang udah kelas 2. Untuk saat ini saya biarkan dulu sesuai dengan kodratnya dia, memang masih anak kelas 1. Apapun itu Pak, ini anak kita rangkul sesuai dengan kebutuhannya. Dan Pak Agus saya rasa sudah luar biasa untuk umpan balik dari observasi yang saya amati tadi. Saya sebenarnya bisa dibilang sesuai ekspektasi Pak, malah mungkin lebih menurut saya dari. Terima kasih. Karena saya tadi melihat ternyata Pak Agus ini tidak hanya di problem based learningnya yang nampak. Tadi saya suka ketika Pak Agus menambahkan di kontekstual teaching learning dari CTL sesuai dengan lingkungan anak dan perasaannya di rumah, itu luar biasa. Ini mungkin poin plusnya juga. Jadi ternyata fokusnya satu tetapi bisa banyak metode strateginya tanpa jenengan sadari mungkin ya. Oke, kira-kira Pak Agus, kita refleksikan kembali untuk di bagian yang tujuan tadi, apakah sempat diucapkan secara verbal bersama anak-anak tujuan pembelajaran? Secara verbal belum, Bu. Belum bisa menyampaikan. Saya cuma menyampaikan tentang perasaan anak pada saat di rumah gitu aja. Mungkin tapi saya juga melihatnya secara tidak langsung sebenarnya Pak Agus sudah mengajak anak di bagian awal tadi, tetapi itu memang wajib diucapkan secara verbal bersama anak-anak. Iya. Sebenarnya kita sudah melaksanakan Pak, kalau saya lihat tadi. Iya. Cuman kurang detail. Ditekankannya bersama anak-anak itu tetap harus dilakukan nanti. Mungkin itu saja Pak untuk sejauh ini dari pra pembelajaran di awal dengan motivasi luar biasa, komunikasi positif yang ada timbal balik dengan anak-anak. Mungkin perlu ditingkatkan di bagian yang tadi di
pasca sudah ada ya sambil menyanyi dan sebagainya, Iya. itu luar biasa. Mungkin nanti Pak Agus bisa menambahkan dengan metode-metode baru, mungkin untuk pelajaran perasaan mungkin dengan emot yang lucu-lucu untuk anak-anak Iya, Bu. SD kan suka, walaupun tanpa itu pun tadi sudah berhasil Pak sebenarnya, anak-anak semuanya antusias. Mungkin itu saja umpan balik dari saya Pak untuk kegiatan hari ini. Saya nyatakan kalau bisa dinilai 95% lah Pak. Karena tadi di bagian tujuan pembelajaran belum tersampaikan secara verbal, itu saja kekurangannya. Sama mungkin ditambahkan lagi media-media cetak dan media yang mungkin nampak biar anak lebih antusias. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lia.